A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeni Zulaika, NPM 204230082 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Silampari. Oke, saya akan menginterview salah satu guru yang ada di desa saya. Kemudian saya akan menginterview bagaimana memahami struktur pengembangan kurikulum. Baik, Ibu izin mohon maaf mengganggu waktunya. Saya izin menginterview tentang bagaimana memahami struktur pengembangan kurikulum. Oh iya, silakan. Oke, sebelumnya izin boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Iya baik, perkenalkan nama saya Retno Stianisi. Saya salah satu guru di SD Negeri Karyamukti ini dan saya mengajar di kelas 3 SD. Baik, yang akan saya tanyakan, apakah Anda memahami tentang kurikulum merdeka, kemudian perubahan kurikulum nasional yang akan datang di kemudian hari? Untuk kurikulum merdeka saya cukup memahami, dan untuk kurikulum nasional ya saya sedikit tahu, tidak yang terlalu paham tapi hanya sekedar tahu. Baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana pandangan Anda tentang kurikulum merdeka dan perubahan kurikulum nasional yang akan datang? Ya, jadi kalau pandangan saya tentang kurikulum merdeka adalah bahwa ini merupakan langkah positif menuju peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memberikan otonomi kepada sekolah untuk menentukan metode pengajaran dan materi ajar yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Nah, kalau untuk tentang apa tadi satunya, Mbak? Tentang perubahan kurikulum nasional yang akan datang. Perubahan kurikulum nasional yang akan datang harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat. Ini penting agar kurikulum tidak hanya relevan secara akademis tapi juga sesuai dengan konteks sosial budaya di mana siswa sekolah. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, perbedaan apa yang mendasar yang Ibu rasakan dan diimplementasikan antara kurikulum 2013 dan Kurma? Iya, jadi perbedaan yang mendasar antara kurikulum 2013 dan Kurma ya atau kurikulum merdeka terletak pada pendekatan pembelajaran ya. Di mana kurikulum 2013 ini lebih terstruktur dan fokus pada pencapaian kompetensi dasar melalui pendekatan tematik integratif. Sementara itu untuk kurikulum merdeka memberikan keluasan bagi guru untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks lokalnya. Baik. Kemudian kita selanjutnya yaitu bagaimana sih Bu tanggapan Ibu terkait tentang isu-isu kalau ganti menteri itu ganti kurikulum? Gimana Bu itu? Iya, kalau tentang tanggapan saya ya terkait apa tadi ganti kurikulum, ganti materi, ganti kurikulum. Iya. Itu menurut saya bahwa perubahan kepemimpinan seharusnya tidak selalu diikuti dengan perubahan kurikulum secara drastis. Ya, stabilitas dalam sistem pendidikan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program-program yang telah berjalan serta evaluasi yang tepat terhadap efektivitas kurikulum tersebut. Oke, baik. Selanjutnya Bu ya, apakah sekolah ini sudah menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Apakah sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka secara ideal? Ya. Sepertinya belum ya, karena tantangan seperti kurangnya pelatihan bagi guru atau sumber daya yang terbatas seringkali menjadi hambatan dalam implementasi ideal. Jadi belum ideal lah ya. Iya. Kemudian Bu, tema apa yang paling sering dipilih dalam implementasi P5 pada kurikulum merdeka? Tema yang sering kami laksanakan terutama di kelas saya untuk anak-anak itu lebih ke siswa diajak untuk memahami pentingnya menjaga lingkungan dengan melakukan aksi nyata ya, itu seperti lingkungan hidup, terus seni dan budaya, dan juga serta kewirausahaan. Oke, baik.
Selanjutnya Bu, apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka sebelumnya? Iya, pernah. Kalau iya sudah berapa kali? Kemudian tingkat apa saja dan insight apa yang Anda didapatkan? Baru satu kali ya, itu tentang in-house training yang biasa diselenggarakan untuk penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Oke. Kemudian selanjutnya Bu, project apa saja yang pernah Ibu lakukan? Untuk semester kemarin kami menggunakan proyek kewirausahaan yang dimana tema ini mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi di wilayah sekitar kita. Oke, baik. Kemudian Bu, selanjutnya terkait dengan profil pelajar Pancasila, profil yang mana yang intens yang diimplementasikan dalam pembelajaran? Dalam implementasi profil pelajar Pancasila ya, dalam pembelajaran itu ada 6 dimensi. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Seharusnya diintegrasikan secara seimbang, jadi tidak tidak instan, semuanya intens. Jadi Biar seimbang gitu. ya, semuanya harus dilaksanakan. Oke, kemudian apakah harapan Ibu dengan melaksanakan kurikulum Merdeka? Harapan untuk itu? Kalau harapannya dengan melaksanakan kurikulum Merdeka, harapannya adalah menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, relevan, dan berorientasi pada siswa. Oke, baik Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah kurikulum Merdeka sudah sesuai dengan kebutuhan siswa dan pembelajaran? Kemudian seperti apa Ibu? Itu contohnya. Ya, kurikulum Merdeka dirancang agar sesuai dengan kebutuhan siswa ya, dan pembelajaran yang lebih fleksibel dan bermakna. Jadi kurikulum ini menekankan pada pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi dan gaya belajar masing-masing siswa, serta memberikan kebebasan kepada guru untuk merancangkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Oke, selanjutnya pertanyaannya, kemudian bagaimana interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurma? Kalau interaksi guru dengan siswa selama implementasi kumer atau kurma ini menekankan pada pendekatan yang lebih fleksibel, interaktif, dan berpusat pada siswa. Jadi guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing, mendorong siswa untuk aktif belajar dan mengembangkan potensi mereka. Interaksi ini juga dapat melalui berbagai cara, termasuk diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan penggunaan teknologi. Oke, baik Bu. Untuk yang selanjutnya, bagaimana Ibu memasukkan unsur literasi, scientific, HOTS, P5, keterampilan abad 21 di dalam modul yang Anda buat? Kalau untuk memasukkan literasi, scientific, HOTS, P5, keterampilan abad 21 ya di dalam modul itu yang saya buat lebih ke melalui penggunaan sumber daya yang beragam dan pendekatan saintifik ya. Jadi kita lebih menggunakan mengikuti siswa ya, seperti itu. Oke. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya, interviewnya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika mengganggu waktunya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.